Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali kita pada mata kuliah Politik dan Hukum Agraria di Indonesia. Pada kali ini materi yang akan kita kupas yaitu hukum dan politik agraria kolonial. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama hukum agraria kolonial dan yang kedua politik agraria kolonial. Yang pertama, hukum agraria kolonial. Bila kita lihat dari segi masa berlakunya, hukum agraria di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu A. Hukum agraria kolonial. Hukum agraria ini berlaku sebelum Indonesia merdeka, bahkan berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu pada 24 September 1960. B. Hukum agraria nasional. Hukum agraria ini berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanggal 24 September 1960. Hukum agraria kolonial memiliki 3 ciri yang dimuat dalam konsideran Undang-Undang Pokok Agraria di bawah perkataan menimbang huruf B, C, dan D, serta dimuat dalam penjelasan umum angka 1 Romawi Undang-Undang Pokok Agraria. Ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta. Yang kedua, hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme. Dengan berlakunya hukum adat, di samping hukum agraria didasarkan hukum barat. Yang ketiga, bagi rakyat asli, hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, kita akan menguraikan beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa hukum dan kebijaksanaan agraria yang berlaku sebelum Indonesia merdeka disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa terbentuknya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC dari mulai tahun 1602 sampai 1799 didirikan sebagai badan perdagangan dengan maksud untuk menghindari atau mencegah persaingan antar pedagang Belanda. Mendapat monopoli di Asia Selatan, VOC membeli murah dan menjual mahal rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. VOC mengadakan hukum secara barat di daerah-daerah yang dikuasainya. Dalam hal ini memedulikan hak-hak tanah yang dipegang oleh rakyat dan raja-raja Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang memiliki corak dan sistem sendiri tidak dipersoalkan oleh VOC, bahkan membiarkan rakyat Indonesia menurut adat kebiasaannya. Beberapa kebijakan politik pertanian yang sangat menindas rakyat Indonesia yang ditetapkan oleh VOC antara lain. Yang pertama, kontingensi atau dalam bahasa Indonesianya kuota, yaitu pajak atas hasil tanah pertanian yang diserahkan kepada penguasa kolonial atau company. Petani harus menyerahkan sebagian dari hasil pertaniannya
kepada company tanpa dibayar sepeser pun. Yang kedua, Verpflichtleveranten, atau kita sebut juga pasokan wajib atau upeti, yaitu suatu bentuk ketentuan yang diputuskan oleh company dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang harganya sudah ditetapkan secara sepihak. Dengan ketentuan ini, rakyat tani benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkuasa atas apa yang mereka hasilkan. Yang ketiga, Ruhrdiensten. Kebijakan ini dikenal dengan nama kerja rodi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian. Itulah beberapa kebijakan POC yang ditetapkan dan sangat menindas rakyat Indonesia. Berikutnya yang kedua, pada masa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels dari tahun 1800 hingga tahun 1811. Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Herman William Daendels adalah menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Hal yang wajar. Saat ini orang Cina itu banyak menguasai tanah-tanah di Indonesia. Tanah-tanah yang dijual itu dikenal dengan sebutan tanah partikelir. Tanah partikelir adalah tanah eigendom yang memiliki sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan yang disebut Heerlijkheidrechten atau hak pertuanan. Hak pertuanan seperti yang dijelaskan dalam Mertokusumo, misalnya 1. Hak untuk mengangkat dan mengesahkan pemilikan serta memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa. Yang kedua, hak untuk menuntut kerja paksa atau rodi atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk. 3. Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan baik yang berupa uang maupun hasil pertanian dari penduduk. 4. Hak untuk mendirikan pasar-pasar. 5. Hak untuk memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan. 6. Hak untuk mengharuskan penduduk 3 hari sekali memotong rumput bagi keperluan tuan tanah, sehari dalam seminggu untuk menjaga rumah atau gudang-gudangnya, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 hingga 1816. Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles adalah land rent atau pajak tanah. Dari hasil penelitiannya, pemilikan tanah-tanah di daerah-daerah swap raja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Karena kekuasaan telah berpindah kepada pemerintahan Inggris, maka sebagai akibat hukumnya adalah hak pemilikan atas tanah-tanah tersebut dengan sendirinya beralih pula kepada Raja Inggris. Dengan demikian, tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya diberikannya kepada raja mereka sendiri. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pajak tanah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pajak tanah tidak langsung dibebankan kepada
para petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh setiap petani. Yang kedua, kepala desa diberi kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilikan tanah oleh para petani apabila hal itu diperlukan guna memperlancar pemasukan pajak tanah. Dapat dikurangi luasnya atau dicabut penguasaannya jika petani yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu membayar pajak tanah yang ditetapkan baginya. Tanah yang bersangkutan akan diberikan kepada petani lain yang sanggup memenuhinya. Yang ketiga, praktik pajak tanah menjungkir balikan hukum yang mengatur pemilikan tanah rakyat sebagai akibat besarnya kekuasaan kepala desa. Seharusnya luas pemilikan tanahlah yang menentukan besarnya sewa yang wajib dibayar. Tetapi dalam praktik pemungutan pajak tanah itu justru berlaku yang sebaliknya. Besarnya sewa yang sanggup dibayarlah yang menentukan luas tanah yang boleh dikuasai seseorang. Beberapa ketentuan yang dijelaskan tadi dikutip dari Budi Harsono. Berikutnya yang keempat, pada masa pemerintahan Gubernur Johannes van de Bos. Pada tahun 1830, Gubernur Johannes van de Bos menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Dalam sistem tanam paksa ini, petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional pada waktu itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintahan kolonial tanpa mendapat imbalan apapun. Sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian wajib menyerahkan tenaga kerjanya, yaitu 1/5 bagian dari masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu 1 tahunnya. Dan juga adanya monopoli pemerintah dengan sistem tanam paksa dalam lapangan pertanian telah membatasi modal swasta dalam lapangan pertanian besar. Di samping pada dasarnya, para penguasa itu tidak mempunyai tanah sendiri yang cukup luas dengan jaminan yang kuat guna dapat mengusahakan dan mengolah tanah dengan waktu yang cukup lama. Usaha yang dilakukan oleh pengusaha swasta pada waktu itu adalah menyewa tanah dari negara. Tanah-tanah yang bisa disewa adalah tanah-tanah negara yang masih kosong. Itulah pada masa pemerintahan Gubernur Johannes van de Bos. Berikutnya, pada masa berlakunya Agraris Wet tahun 1870 nomor 55. Dengan berlakunya Agraris Wet, politik monopoli atau politik kolonial konservatif dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal, yaitu pemerintah tidak ikut campur di bidang usaha. Pengusaha diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian di Indonesia. Agraris Wet merupakan hasil dari rancangan Wet atau undang-undang di negara kita yang diajukan oleh Menteri Jajahan De Waal. Agraris Wet diundangkan dalam Stadblad tahun 1870 nomor 55. Sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Regering Stadblad tahun 1854 nomor 2. Semula, Regering terdiri atas 3 ayat dengan tambahan 5 ayat baru. Ayat 4 sampai dengan ayat 8 oleh Agraris Wet. Maka, pasal 62 Regering terdiri atas 8 ayat. Pasal
62 Regeling Reglement kemudian menjadi pasal 51 dalam Indis Staatregeling atau yang disingkat dengan IS dalam Stadblad 1925 nomor 447. Adapun isi pasal 51 IS ini adalah sebagai berikut. 1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. 2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. 3. Gubernur Jenderal dapat menyewa tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan. Demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat penggembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa. Keempat, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan hak erpat selama tidak lebih dari 75 tahun. Kelima, Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak rakyat pribumi. Keenam, Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri. Demikian juga tanah-tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau dasar lain merupakan kepunyaan desa kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang bersangkutan. Semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Ketujuh, tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun atau yang dimaksud adalah hak milik adat atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak agendum dengan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan dicantumkan dalam surat agendumnya, yaitu mengenai kewajibannya terhadap negara dan desa yang bersangkutan. Demikian juga mengenai wewenangnya untuk menjualnya kepada bukan pribumi. Kedelapan, persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi. Itulah isi dari pasal 51 IS tadi. Berikutnya, Agraris Wet berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal asing Belanda dalam lapangan pertanian atau perkebunan besar. Bahkan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha besar Belanda. Sebaliknya, bagi rakyat Indonesia justru menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan yang amat menyedihkan. Berikutnya, masa berlakunya Agraris Bersluit Stadblad tahun 1870 nomor 118. Ketentuan-ketentuan Agraris Wet pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang penting adalah apa yang dimuat dalam Koninklijke Besluit yang kemudian dikenal dengan nama Agraris Besluit Stadblad tahun 1870 nomor 118. Agraris Besluit terdiri atas 3 bab, yaitu 1. Pasal 1 sampai 7 tentang hak atas tanah. 2. Pasal 8 sampai 8B tentang pelepasan tanah. Dan ketiga, pasal 19 sampai 20 tentang peraturan campuran. Berikutnya,
Di sini ada domain parcelaring atau pernyataan kepemilikan. Maksudnya adalah dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 2 dan 3 Agraris Wet, tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak agendomnya adalah domain atau milik negara. Lalu ada lagi istilah domain beginsel atau azas domain, atau juga pernyataan domain berdasarkan pasal 20 Agraris Besluit hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Di samping itu juga ada pernyataan domain yang berlaku khusus atau special domain parcelaring yang berisi semua tanah kosong dalam daerah pemerintah langsung adalah domain negara, kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak membuka hutan. Mengenai tanah-tanah negara tersebut, kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya. Maksud pernyataan domain khusus tersebut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan bahwa satu-satunya penguasa yang berwenang untuk memberikan tanah-tanah yang dimaksudkan itu kepada pihak lain adalah pemerintah. Dengan adanya pernyataan domain, maka tanah-tanah di Hindia Belanda atau Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, Friesland Domain atau tanah negara bebas adalah tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. Dua, On-Friesland Domain atau tanah negara tidak bebas adalah tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa. Ada juga hal yang menarik di Kesultanan Yogyakarta. Pada masa berlakunya Agraris Besluit, di Kesultanan Yogyakarta juga terdapat ketentuan semacam domain parcelaring yang dimuat dalam Riksblad Yogyakarta tahun 1918 nomor 16. Rumusannya sama dengan pasal 1 Agraris Besluit yang dinyatakan dalam bahasa Jawa. Dalam praktiknya, domain parcelaring memiliki dua fungsi, yaitu satu, sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak agendom, hak opsal, dan hak erfat. Dua, untuk keperluan pembuktian pemilikan, yaitu jika negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan hak agendomnya atas tanah, tetapi pihak lainlah yang wajib membuktikan haknya. Yang isinya yaitu sakabahe bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liam mawawa wenang agendom dadi bumi kagungane keraton ingsun Ngayogyakarta. Dengan adanya domain parcelaring, kedudukan rakyat Indonesia yang memiliki tanah berada pada pihak yang lemah karena hampir semua tanah tersebut tidak mempunyai tanda bukti pemilikan sertifikat, sehingga secara yuridis formal tanah-tanah tersebut menjadi domain atau milik negara. Rakyat Indonesia yang memiliki tanah dianggap sebagai penyewa atau penggarap saja dengan membayar pajak atas tanah. Nah, hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme hukum. Sifat dualisme hukum tersebut meliputi bidang-bidang, yaitu yang pertama, hukumnya. Pada saat yang sama berlaku macam-macam hukum agraria, yaitu hukum agraria barat, hukum agraria adat, hukum agraria swapraja, hukum agraria administratif, dan hukum agraria antar golongan. Yang kedua, hak atas tanah.
Pada saat yang sama, berlaku bermacam-macam hak atas tanah yang berbeda hukumnya, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria barat yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya hak egendom, hak opsal, hak erpat. Ada juga hak atas tanah yang tunduk pada hukum agraria adat daerah masing-masing yang disebut tanah-tanah hak adat, misalnya tanah yasan, tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ganjaran, tanah kuburan, tanah penggembalaan, atau tanah pangonan. Selanjutnya, hak atas tanah yang merupakan ciptaan pemerintah swapraja, misalnya Grand Sultan, atau semacam hak milik adat yang diberikan oleh pemerintah swapraja khusus bagi kaulah swapraja, didaftar di kantor pejabat swapraja. Nah, selanjutnya ada hak-hak atas tanah yang merupakan ciptaan pemerintah Hindia Belanda, misalnya hak agraris egendom atau tanah milik adat yang ditundukkan dirinya pada hukum agraria barat, Landrijen Bejitrek, atau tanah-tanah yang subjek hukumnya terbatas pada orang-orang dari golongan timur asing Tionghoa. Yang ketiga, hak jaminan atas tanah. Beberapa hak jaminan atas tanah pada masa berlakunya hukum agraria kolonial, yaitu yang pertama, lembaga hipotik diperuntukkan bagi hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, yaitu hak egendom, hak opsal, dan hak erfat yang diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1332 KUH Perdata. Selanjutnya, yang kedua, lembaga kredit berpen diperuntukkan bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Lembaga jaminan ini merupakan ciptaan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan program pengentasan rakyat pribumi dari kemiskinan dan belenggu utang dengan memberikan kredit melalui lembaga perkreditan rakyat. Lembaga jaminan ini diatur dalam Stadblad 1908 nomor 542 dan telah diubah dalam Stadblad 1937 nomor 190. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga jonggolan di Jawa, di Bali disebut Makanta dan di Batak disebut Tahan. Dalam hubungannya dengan utang piutang di kalangan warga masyarakat, di mana pihak debitur menyerahkan tanahnya sebagai jaminan utang kepada kreditur. Dalam lembaga ini diperjanjikan bahwa selama utangnya belum dibayar lunas, debitur tidak akan melakukan perbuatan hukum apapun dengan pihak lain mengenai tanah yang dijadikan jaminan utang. Nah, yang terakhir, yang keempat, pendaftaran tanah berdasarkan Overscripting Ordonansi Stadblad 1834 nomor 27, pendaftaran tanah dilakukan oleh kantor pendaftaran tanah atas tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, dan pendaftaran tanah ini menghasilkan tanda bukti berupa sertifikat yang diberikan kepada pemegang haknya. Sebaliknya, untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat tidak diberlakukan pendaftaran tanah, sehingga tidak memiliki sertifikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Berikutnya, yang kedua dari segi pendaftaran tanah. Untuk tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak egendom, hak opsal, dan hak erpat, dilakukan pendaftaran tanah dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan menghasilkan tanda bukti yang berupa sertifikat. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan Rechtskadaster atau Legal Kadaster. Hukum agraria kolonial bagi rakyat Indonesia asli tidak menjamin kepastian hukum.
Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam bidang hukum agraria bagi rakyat Indonesia asli disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, dari segi perangkat hukumnya. Bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, perangkat hukumnya tertulis, yaitu diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan bagi rakyat Indonesia asli, berlaku hukum agraria adat, yang perangkat hukumnya tidak tertulis, yang terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku sebagai hukum. Politik agraria dapat dilaksanakan, dijelmakan dalam sebuah undang-undang yang mengatur agraria, yang memuat azas-azas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara politik dan hukum. Dasar politik agraria kolonial adalah prinsip dagang, yaitu mendapatkan hasil bumi atau bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya. Tujuannya ialah tidak lain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi diri penguasa kolonial yang merangkap sebagai pengusaha. Keuntungan ini juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha Belanda dan Eropa. Sebaliknya, bagi rakyat Indonesia menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang politik agraria kolonial. Politik agraria yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasil untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem kolonial menurut Fauzi ini ditandai oleh 4 ciri pokok, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Dominasi ini ditopang oleh keunggulan militer kaum penjajah dalam menguasai dan memerintah penduduk pribumi. Prinsip eksploitasi atau pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan untuk kepentingan negara penjajah. Penduduk pribumi diperas tenaga dan hasil produksinya untuk diserahkan kepada pihak penjajah, yang kemudian oleh pihak penjajah itu dikirim ke negara induknya untuk kemakmuran mereka sendiri. Prinsip diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis. Golongan penjajah dianggap sebagai bangsa yang superior, sedangkan penduduk pribumi yang dijajah dipandang sebagai bangsa yang rendah atau hina. Selanjutnya yang terakhir, prinsip dependensi dan ketergantungan masyarakat jajahan terhadap penjajah. Masyarakat terjajah menjadi makin tergantung kepada penjajah dalam hal modal, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan, karena mereka semakin lemah dan miskin. Politik agraria kolonial dimuat dalam Agraris Wet Stablet tahun 1870 nomor 55. Ada dua tujuan politik agraria kolonial yang dijelmakan dalam Agraris Wet, yaitu tujuan primer,
memberikan kesempatan kepada pihak swasta atau asing mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah untuk waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. Di samping itu, untuk memungkinkan orang asing menyewa atau mendapat hak pakai atas tanah langsung dari orang Bumi Putra. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ordonansi, maksudnya adalah memungkinkan berkembangnya perusahaan pertanian swasta asing. Selanjutnya, tujuan sekunder. Tujuan sekunder ini melindungi hak penduduk Bumi Putra atas tanahnya, yaitu dengan pemberian tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak hak Bumi Putra. Pemerintah hanya boleh mengambil tanah Bumi Putra apabila diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk tanaman-tanaman yang diharuskan dari pihak atasan dengan memberi ganti rugi. Bumi Putra diberi kesempatan mendapat hak atas tanah yang kuat, yaitu hak agendom bersyarat. Diadakannya peraturan sewa-menyewa antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. Nah, ini menurut Imam Sutikno. Struktur agraria warisan penjajah sebagai hasil politik agraria kolonial apabila dipandang dari sudut hukumnya, tidak ada kesatuan hukum. Yang pertama, ada dua macam hukum atau dualisme hukum, yaitu hukum barat yang dibawa dan diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia oleh pihak penjajah Belanda, dan hukum adat penduduk Bumi Putra. Kedua, hukum adat di Indonesia itu beraneka warna, agak berbeda di berbagai daerah, yang dibiarkan terus berlaku selama dianggap tidak bertentangan dengan politik agraria penjajah. Ketiga, ada hak ciptaan baru yang bukan hukum adat, tapi juga bukan hukum barat, yaitu hak agraris agendom. Dipandang dari sudut subjeknya, tidak ada kesamaan status subjek. Yang pertama, ada pemegang hak yang orang Bumi Putra, ada yang bukan orang Bumi Putra, yang sistem hukumnya berbeda. Kedua, yang bukan Bumi Putra, ada orang asing bangsa Eropa atau Barat, orang keturunan asing, orang timur asing. Dipandang dari yang menguasai atau memiliki tanah, tidak ada keseimbangan dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Yang pertama, ada golongan besar manusia atau petani yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah yang sangat sempit. Yang kedua, di lain pihak, ada golongan kecil manusia atau penguasa, pengusaha asing, tuan tanah, pemilik tanah partikelir yang memiliki atau menguasai tanah luas. Dipandang dari sudut penggunaan tanah, tidak ada keseimbangan dalam penggunaan tanah. Yang pertama, tanah di Jawa dan Madura hampir semua sudah dibuka atau diusahakan. Yang kedua, di luar Jawa, Madura, dan Bali masih ada tanah luas yang belum dibuka atau diusahakan. Dipandang dari sudut tertib hukum, tidak ada tertib hukum. Yang pertama, penjajah Jepang mengambil tanah rakyat atau tanah atau rumah orang asing yang mengungsi atau ditangkap tanpa ambil pusing soal hak yang ada di atasnya. Yang kedua, rakyat sendiri juga menduduki tanah perkebunan, perkarangan, bahkan rumah orang asing atau bekas penjajah yang mengungsi secara tidak sah. Inilah penjelasan tentang politik
agraria kolonial. Terima kasih telah menonton video materi hukum dan politik agraria kolonial ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen pada video ini. Dan sampai ketemu pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.